شهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di malam ke-10 Ramadan. Artinya 10 pertama sudah kita lewati. 10 pertama yang mungkin begitu banyak rintangan dan tantangan kita laksanakan dalam berpuasa ini. Khususnya bagi takmir masjid adalah berkurangnya shop jamaah. Betul apa Ibu? Betul, sama berarti masjid kita. Berkurangnya, semakin majunya shop para jamaah. Ini adalah mungkin suatu tantangan dan rintangan untuk kita semuanya, khususnya para pemuda kita. Semakin mengakhiri Ramadan, maka shopnya juga semakin maju. Semakin mendekati Idul Fitri, orang ramai-ramai ke pasar daripada ke masjid. Betul apa betul? Setuju berarti. Semakin mendekati hari raya Idul Fitri, orang lebih giat mencari yang namanya THR. Ini paling banter ya masalah THR. Ini adalah rintangan untuk kita semuanya, khususnya para generasi muda kita, khususnya para penerus kita ke depannya. Yang lebih khusus lagi adalah tentang tilawatil Quran. Di sini ada tadarus apa enggak Bapak Ibu? Ada anak mudanya? Tak ada. Yang ada Bismillah, batuknya daripada ngajinya. Harus selesai kata Pak RT. Artinya orang lebih senang di luar daripada di masjid. Orang lebih banyak yang namanya nonton YouTube daripada tilawatil Quran. Padahal kalau seandainya kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu illa min harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang namanya kebaikan untuk dia. Dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf itu bukan alif lam mim, itu bukan satu huruf. Tetapi satu huruf itu adalah alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bagaimana kalau seandainya orang tidak baca Quran, Ustaz? Tidak pada baca Quran, pandai aja. Yasin, pandai Pak Ibu. Nun. Jadi banyak nanti. Ya udah kebablasan. Mau belajar sudah tua, sudah telat. Tetapi kalau seandainya ada kemauan, maka perkara tersebut akan mendapatkan 2 ganjaran nantinya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsinya kita membaca Al-Quran? Toh nyatanya kita tidak tahu maknanya, apalagi adalah syari tilawahnya. Maka ada sebuah cerita. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 8. Lah jam 8 ini. Ada sebuah cerita, yaitu antara cucu dan kakek, namanya Ziyad dan kakek. Yang namanya Ziyad ini dari kecil ikut kakeknya ke masjid. Ketika bulan Ramadan tiba, Ziyad dan kakek selalu ke masjid dan selalu ikut tadarus. Ketika si Ziyad
remaja, maka dia penasaran. Kakek kan dari dulu, dari kecil aku di sini sampai sekarang ini kakek fokus terus ikut tarawihan sama ikut tadarusan. Padahal kan kakek tidak terlalu pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu juga maknanya. Kenapa sih mau membaca Al-Quran? Tanya si Jian. Lantas setelah selesai tadarusan, si kakek belum menjawab di nama pertanyaan Jian tadi. Ketika sampai di rumah, Jian dipanggil, "Le, sini. Nak, sini nak, cucu sini su. Kenapa kakek setiap bulan Ramadan tiba ikut terus tarawih dan tadarusan dalam masjid? Kamu tahu kenapa? Tidak. Di ujung sana ada yang namanya baskom. Sekarang kau ambil." Diambillah sama si Jian. Diambil baskom tersebut, ini kayak baskom ini bocor, penuh dengan kotoran. Si kakek menyuruh untuk si Jian ini, silakan pergi ke keran tersebut, hidupkan kerannya. Terus hidupkan isi sampai penuh. Dia menghidupkan keran, tetapi bocor. Bisa penuh benda apa itu? Tidak. Lama kelamaan, si Jian keluar juga. Ini dapat penuh ini, soalnya ini bocor. Bagaimana mau penuh kalau seandainya bocor? Teruslah lakukan. Sampai-sampai setelah lama seperti itu, si kakek menyuruh Jian berhenti. Jian berhenti, bawa sini baskom itu. Sekarang kau perhatikan baskom tersebut. Baskomnya semakin bersih apa semakin kotor? Semakin bersih kakek. Begitulah membaca Al-Quran. Hati kita mungkin penuh dengan kotoran. Hati kita penuh dengan rasa iri dengki dan hasud. Hati kita penuh dengan rasa takabur. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, maka akan menjadi bersih. Lebih besar kata Pak Adi ini. Lebih besar. Menjadi bersih. Maka ada syair orang di Songo yang namanya adalah Sunan Kalijaga. Tombo ati ikima pekorone. Terus bu, kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonana. Dan seterusnya. Sunan Kalijaga mengatakan dalam syair tersebut bahwasanya untuk mensucikan hati itu ada 5 perkara. Salah satu yang pertamanya adalah membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, tidak hanya berefek pada hati kita, tetapi berefek juga dalam kehidupan kita di akhirat besok. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran besok akan datang menjadi syafaat untuk kita yang membacanya. Itulah keutamaan Al-Quran. Kalau seandainya kita membaca novel, mungkin hanya senang saja. Tetapi kalau seandainya kita membaca Al-Quran, tidak hanya mendapatkan kebaikan, tetapi juga mendapatkan yang namanya syafaat di akhirat besok. Mumpung masih 10 pertama Ramadan, kalau seandainya sekarang ini kita belum memulai baca Al-Quran, masih di stok misalnya, masih disimpan rapat-rapat Al-Quran dalam lemarinya, maka mulai dari sekarang silakan ambil Al-Qurannya, baca minimal 1 huruf. Minimal, kalau saya nggak baca ada pandai, dibangun dari 1 ayat, naikkan. Kalau dilancar lagi 1 juz, kalau dilancar lagi 2 juz, dan seterusnya. Arti adalah kita berlomba-lomba dalam suci Ramadan ini untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa sih orang-orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran? Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Inilah istimewa Ramadan. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Di ayat yang mengatakan inzalna anzalnahu
bulan. Artinya apa? Saking istimewanya sehingga diturunkan di malam Lailatul Qadar juga. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Maka dari itu mumpung masih bertemu dengan bulan Ramadan, banyak tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin adalah partner kita dalam bekerja, yang mungkin adalah kawan-kawan kita di pengurusan masjid ini, yang mungkin adalah kawan kita bercengeng di masjid ini, ternyata yang mungkin dia mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita juga pasti akan kembali kepada Allah. Apa yang kita harapkan kalau seandainya tidak amal? Apakah istri dan keturunan? Apakah harta dan sebagainya? Sesungguhnya suatu saat nanti akan tidak akan berguna itu semua kecuali amal soleh. Kita mempunyai harta silakan, tetapi kita jadikan harta tersebut sebagai penyelamat kita di akhirat besok. Kita mempunyai keturunan silakan, tetapi kita gunakan bahwasanya anak kita besok menjadi pendoa kita di akhirat besok. Yang paling penting kita adalah kita siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan ini. Oke, itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan THR-nya. Oh, paling banter ini. Diberkahi keluarganya, diberi keturunan soleh dan solehah, dan menjadi keluarga semuanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma afiq ila aqwatil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.